اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam, semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah mengikuti sunnah beliau dan mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala awal mula menciptakan iblis sebagai makhluk yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dilaknat Allah, iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia yang diperintahkan Allah. Yang pertama, iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Kedua, iblis pernah hidup bersama, bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Ketiga, iblis diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Keempat, iblis menjadi pemimpin malaikat karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Kelima, iblis melakukan tawaf, mengelilingi arsy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Jadi, keseluruhan iblis menjalankan semua perintah Allah dalam rentang waktu 185.000 tahun lebih. Selama dalam ibadahnya seperti kita umat Islam, sholat, puasa, tawaf dengan para malaikat, mengelilingi Baitul Makmur di arsy, iblis tidak merasa lelah dan mengeluh dalam menjalankan perintah Allah yang mulia ini. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu malaikat dan lainnya memberi gelar kepada iblis, Al-Aziz. Makhluk Allah yang termulia, ada yang memberi gelar Azazil, Panglima Besar Malaikat. Di langit pertama sampai lapis ketujuh, iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Malaikat di penjuru alam semesta, dari bumi, langit, Baitul Makmur, arsy, dan sebagainya. Mereka semua menghormati iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia, sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis. Bak penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya. Namun sayang, di Lauhul Mahfuz tulisan iblis terselubung rapi, tidak ada makhluk yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertera di Lauhul Mahfuz, Al-Kafir Al-Malun, yaitu iblis inkar terkutuk. Dalam sumber lain, iblis pada mulanya bernama Azazil, dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah. Dan memang iblis sebenarnya adalah dari golongan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 34. Di langit pertama, Azazil beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Kemudian dia diangkat ke langit kedua. Begitu seterusnya, hingga akhirnya dia diangkat menjadi imam para malaikat. Apapun perintah Allah kepada malaikat, adalah perintah baginya. Azazil adalah imam dari seluruh malaikat. Al-Muqarrabun, Imamul Jami'il Malaikat. Dalam satu riwayat menceritakan, para malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauhil Mahfuz, tercatat satu suratan yang berbunyi, adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun, tetapi hanya karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah. Dan hamba itu terlaknat sampai hari kiamat. Maka menangislah Israfil, karena bimbang. Makhluk yang tersurat di Lauhil Mahfuz itu adalah dirinya. Maka, malaikat Israfil menceritakan kepada seluruh malaikat pengalamannya, melihat apa yang tersurat di Lauhil Mahfuz. Maka menangislah seluruh malaikat, karena takut dan bimbang dengan nasib mereka. Lalu semua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat, agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Dan berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau murka terhadap mereka," yaitu para malaikat. Namun, Azazil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya. Setelah mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga. Di atas pintu surga, Azazil melihat suratan yang menyatakan, ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah, yang muqarrabin, yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan, tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah.
Lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Kemudian, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihi salam. Azazil, sebagai imam para malaikat, sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat. Tetapi, dia menolak, karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat lain terus sujud tanpa dipimpin oleh Azazil. Bukan saja enggan sujud, Azazil malah sombong dan berkata kepada Allah, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah?" Kesombongan iblis ini berpuncak pada iri hati, dan kedengkian iblis terhadap Nabi Adam. Azazil pun tidak terima, karena Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Karena ia merasa lebih mulia dari Adam, yang diciptakan dari tanah, sedangkan ia lebih mulia, karena diciptakan dari api. Azazil durhaka kepada Allah, takabur dan lupa akan dirinya di mata Allah. Tak seharusnya ia membangkang perintah Tuhannya. Maka setelah itu, Azazil akhirnya diusir dari surga. Namanya dirubah menjadi iblis dan wujudnya menjadi buruk rupa. Dan dia berjanji akan menyesatkan manusia di bumi. Iblis berkata, "Terangkanlah kepadanya, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku, sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan kusesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Kemudian Allah berfirman, "Pergilah. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." Sejak saat itu, iblis lantas dijadikan sebagai simbol dari kesombongan dan takabur. Kemudian membangun singgasana dan istananya di tengah hamparan lautan. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi arsinya Allah, yang berada di atas langit ketujuh. Sebagaimana diketahui, bahwa luas lautan mencapai 3/4 luas bumi. Oleh karena itu ia menempatkan kerajaannya di sana, agar mudah memerintahkan bala tentaranya, yang sangat banyak. Iblis memang telah bersumpah akan menggoda dan menyesatkan umat manusia, agar menjadi teman mereka di neraka jahanam kelak. Dan mereka pun membagi-bagi tugasnya, untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Ada nama-nama iblis, beserta tugas-tugas mereka, antara lain sebagai berikut. Zalambur atau Zalitun. Zalambur bertugas untuk menggoda baik laki-laki atau perempuan, terutama saat datang ke pusat perbelanjaan. Iblis ini bertugas untuk menggoda, agar manusia boros ketika berbelanja. Apabila kita tak sadar telah berbelanja yang tak sebetulnya dibutuhkan, maka berhati-hatilah, berarti iblis ini terus menggoda untuk lapar mata. Tak hanya itu, Zalambur juga menggoda para pedagang, agar melakukan tindak penipuan atau kecurangan saat bertransaksi dengan pembelinya. Dasim. Dasim bertugas untuk menggoda manusia dalam hal makanan. Mereka menggoda perut manusia agar tak pernah merasa kenyang. Jika manusia tidak membaca doa saat makan, maka Dasim akan lebih mudah untuk menjerumuskan manusia. Maka dari itu, usahakan untuk selalu membaca doa sebelum kita menikmati makanan. Selain itu Dasim juga bertugas untuk merusak keharmonisan rumah tangga manusia. Wasnan. Wasnan memiliki tugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia, agar manusia menjadi mudah merasa mengantuk. Kelompok setan ini ada, terutama saat mendengar nasihat seperti di pengajian, atau semisalnya. Intinya, setan ini yang menggoda agar tak fokus mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Tibir. Tibir ini tugasnya menggoda manusia untuk mudah terpancing emosi dan tidak berpikir panjang. Iblis ini membuat hati tak pernah merasa tenang dan merasa gelisah terus-menerus. Apabila manusia tergoda dengan tibir, maka dia mudah sekali untuk emosi dan memasang raut wajah cemberut terus-menerus. Khanzab. Bagi orang yang merasa malas menunaikan satu kewajiban muslim, yakni sholat, maka kalian terhasut rayuan setan Khanzab. Disebutkan bahwasanya setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia untuk tidak sholat. Walhan atau murah alias Agnis. Iblis yang satu ini bertugas untuk menggoda manusia agar melalaikan kesempurnaan air wudhu. Iblis ini bekerja keras saat berbisik di telinga manusia, agar tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain wudhu, iblis yang satu ini juga mengganggu manusia saat mandi dan aktivitas bersuci lainnya. Masud Matun atau Saud alias Masud. Makhluk iblis yang ini bertugas untuk merayu manusia supaya mengadu domba, mencela, mencaci, memaki, dan menyebar fitnah. Berhati-hatilah, tergoda setan ini, maka bisa menjadi keburukan yang jariah.
Yakni selama itu bergulir, maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Bagi kamu yang suka berkumpul dengan teman-teman, lalu gibah tentang keburukan orang lain, bisa jadi maksud matun ada di sekitar kalian dan sedang mengganggu. Banyaknya berita bohong, palsu, dan hoaks yang tersebar adalah contoh kesuksesan tugas iblis ini. Awar atau miswat. Iblis ini menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan dosa besar, yakni zina, atau sudah bersuami akan tetap dibujuknya. Apyat. Iblis bernama Apyat, disebutkan sebagai panglimanya iblis. Sebab iblis inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangan, yakni nabi, ulama dan juga para wali. Bila tergoda oleh setan Apyat ini, maka nantinya ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa paling hebat. Syapru atau sabrum. Ketika seseorang mendapat cobaan, namun ia tak mampu sabar dan tawadu dalam menghadapinya. Itu adalah pekerjaan syapru. Iblis syapru mengajak manusia untuk berlebihan dalam menyikapi cobaan atau bencana yang dihadapi. Baik itu dengan cara mengamuk, histeris, ataupun cara lainnya. Lahus. Tugas iblis yang satu ini adalah untuk mengajak manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Khanas. Inilah setan yang menimbulkan ketidakyakinan dalam hati terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perkara-perkara samiyat dan melalaikan hati manusia daripada mengingat Tuhannya sepanjang masa. Watin. Tugasnya mendekati orang yang sedang ditimpa musibah, agar berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafaf. Tugasnya mengajak manusia berbuat maksiat, suka minum dan berfoya-foya. Itulah penjelasan asal-muasal iblis, dan tugas-tugas mereka, agar menyesatkan anak cucu Adam alaihi salam. Kita sebagai manusia, wajib memperkuat iman, dan bisa mengalahkan tipu daya setan, dengan rutin memanjatkan doa perlindungan serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.